Biar nanti setidaknya ada gambaran, oh seperti ini, oh seperti ini. Sehingga ada prakteknya di sana. Ya, berikutnya ini ada saya akan bahas dari banyak pertanyaan yang masuk, ya mudah-mudahan juga teman-teman nanti bisa mengambil banyak hikmahnya. Pertanyaan pertama disampaikan, bagaimana cara mengatasi psikologi atau emosi, ya ketika sudah atau mengalami MC. Ada banyak trader yang shock, kemudian tidak mau bangkit, tidak mau belajar lagi, menjadi trauma karena pernah menderita MC yang besar. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi ya psikologi itu, atau cara kita untuk bisa bangkit kembali setelah MC yang besar? Ya, jawabannya gampang sebenarnya. Kalau kita sudah MC, kembali ke kita, kembali ke diri kita. Kira-kira apa yang menyebabkan MC, ya, yang jadi penyebab? Kembali ke kita dulu, apa yang menjadi penyebab dari MC itu, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana nanti kita mencari jawabannya. Kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau koreksi dan evaluasi, maka digerocok dengan dana berapapun, nanti pasti akan kembali MC lagi, atau margin call, atau bangkrut bahasa gampangnya. Dan ini sering terjadi. Pak, saya kalau demo kok selalu profit ya, demo selalu profit. Kemudian ketika real, ini selalu rugi. Seolah-olah saya ini diincar, atau seolah-olah broker itu tahu kalau saya buy, nanti marketnya turun. Ketika saya sell, marketnya naik lagi. Apakah ini berbeda? Yang membedakan adalah perasaan saja. Perasaan cemas, tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Ya, kembali ke kemampuan. Kemampuan kita belum memadai, kita memaksa diri untuk menggunakan real account. Kenapa kita buru-buru menggunakan real account? Ya, karena ada kecenderungan untuk cepat profit. Ya, silakan diangan-angan sendiri, silakan dikoreksi sendiri, introspeksi sendiri. Ya, saya tidak terlalu banyak menyinggung ke teman-teman. Ini saya juga pengalaman panjang model-model seperti ini. Bahkan ketika bangkrut, saya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menenangkan diri, mengingat harta tidak terlalu banyak. Artinya bukan orang yang punya modal yang besar kemudian masih ada cadangan lagi. Tidak, ya. Kita bermula dari yang mungkin bagi saya besar, kemudian tidak ada cadangan, tidak ada backup di sana. Sehingga yang terjadi ketika bangkrut pasti sangat shock dan stres luar biasa. Yang kita lakukan adalah menenangkan diri. Ya, tentu menenangkan diri. Menenangkan diri bukan berarti kita tidak bekerja, kita tidak melakukan aktivitas. Tetapi menenangkan diri ini adalah untuk melakukan atau menghindari hal-hal yang berbau trading dulu, yang berbau trading real. Maka kita sibukkan dengan aktivitas lain.
Nah, kalau saya lakukan dengan ya melakukan usaha lain atau bekerja dengan bidang lain, sehingga ini masih tidak selalu kita otak-atik dulu. Sementara kita beraktivitas, ya pikiran kita bisa mungkin lebih fokus di kerjaan lain, kemudian sambil di sana belajar, sambil kita belajar, sambil kita mengumpulkan modal lagi, sambil kita belajar, sambil kita mengumpulkan lagi sampai benar-benar mahir di sana. Ya, nanti kalau sudah mahir, baru kita terjun lagi. Ya, mahir di sini bukan berarti 1 tahun 2 tahun, tidak bisa diukur dengan waktu. Yang terpenting konsistensi kita bagaimana, menjaga stabilitas emosi kita bagaimana. Ya, bahkan saya break selama 2 tahun ini tidak trading sama sekali, hanya untuk penenangan dan mempelajari, mengkoreksi dan introspeksi saja. Sehingga waktu tidak menjadi ukuran. Bisa saja 2 bulan, bisa saja 3 bulan kita bisa menguasai lagi. Yang terpenting jangan terus-menerus masuk ke sana, karena ini bisa menjadi dorongan yang kuat untuk kita masuk lagi di sana. Kemudian apa yang kira-kira nanti membuat kita bisa bangkit, membuat kita bisa yakin lagi? Yang pertama, kembali ke materi lagi, kembali ke materi dasar. Ya, kembali ke materi dasar dulu. Materi dasar seperti apa yang harus kita nanti pelajari? Yang ini banyak diabaikan oleh trader yang tidak bisa berhasil, ya termasuk saya dulu. Yang pertama, karena tidak ada sistem trading yang jelas, tidak punya sistem trading yang jelas, sehingga trading itu acak-acakan, trading itu apa adanya, trading itu tidak terstruktur, ya, tidak ada angan-angan untuk perhitungan yang matang di sana, tidak ada cara, tidak ada teknik yang digunakan secara terus-menerus dan bisa menghasilkan. Trading yang tidak jelas, sistem trading yang tidak jelas. Kemudian sudah sistem tradingnya tidak jelas, kemudian money manajemennya juga amburadul. Ya, kita bisa bangkrut karena mengabaikan yang namanya money management, risk management. Kembali ke materi dasar lagi. Ini harus betul-betul diulang-ulang. Baru yang ketiga, psikologi dikendalikan. Nah, masing-masing ini harus punya rencana semuanya, harus punya pegangan semuanya. Kalau ini tidak dikuasai dengan baik, ya nanti kembali lagi ke MC lagi. Tapi kalau ini sudah dikuasai dengan baik, maka kondisi apapun market, ya, market mau naik atau turun, ini tidak terlalu masalah, tidak terlalu bermasalah bagi yang sudah menguasai. Karena kalaupun naik, kita bisa manfaatkan. Ketika marketnya turun, kita bisa manfaatkan semuanya, dan semuanya berpotensi untuk profit. Meskipun berbalik pun tidak masalah, karena sudah siap simulasinya, sudah siap resikonya, sudah perhitungannya sudah matang di sana, bukan hanya teori tapi sudah betul-betul matang di sana perhitungannya. Ya, tentu dibuktikan dengan banyak pengalaman tadi, mencoba dengan akun demo dulu. Karena di akun demo itulah kita bebas untuk mengekspresikan gaya kita, teknik kita, strategi kita. Yang cocok yang mana? Maka kembali ke sistem trading. Apa sistem trading itu? Nah, sistem trading ini gampang-gampangnya adalah SOP kita atau standar operasional kita bagaimana. Kalau kita mau masuk buy itu apa yang menjadi dasarnya? Kalau kita mau sell itu apa dasarnya? Kalau misalkan marketnya berbalik, ya dari yang kita analisakan, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, ini harus jelas semuanya. Karena ini kalau tidak jelas, tidak punya rencana, kembali lagi amburadul lagi. Nah, saya akan coba untuk mengingatkan teman-teman semuanya,
biar kita betul-betul lurus di dalam fokus kita. Ya, trading tidak semudah kita hanya buy dan sell. Kalau mungkin banyak sekali iklan yang muncul di sana. Trading semudah buy dan sell. Kemudian deposit, kemudian dapatkan profitnya. Ya, jangan mudah percaya yang iming-iming begini. Karena mereka tendensinya atau memang untuk promo atau iklan untuk menarik dari customer. Sementara kalau kita terjun benar, maka tidak semudah ini. Harus punya sistem trading yang jelas atau trading plan yang jelas atau rencana trading yang jelas. Ya, sistem trading yang kita gunakan seperti apa, cocok gunakan. Oke, ada tiga pokok ini. Ya, kalau kita kuasai dengan baik akan sangat-sangat membantu kita untuk ya meningkatkan probabilitas profit kita. Oke, saya kembali akan mengingatkan teman-teman biar nanti setidaknya bisa mengingatkan kembali bahwa trading itu tidak semudah itu. Yang pertama tadi harus punya, yang pertama ini wajib harus tahu sistem tradingnya. Apa itu sistem tradingnya? Ya, sistem trading ini kalau saya jelaskan aturan-aturan yang nanti kita gunakan secara terus-menerus sehingga betul-betul berpotensi untuk menghasilkan. Ya, sekali lagi sistem trading ini kalau saya analogikan adalah SOP-nya. Ya, kalau kita mau buy bagaimana, kalau mau sell bagaimana, kemudian kalau kita ruginya berapa, kalau mau SL stop loss-nya di mana. Ini adalah bagian dari sistem trading. Yang harus kita lakukan adalah menentukan strategi atau teknik entry-nya harus jelas. Tadi sudah kita sampaikan, misalnya dalam kondisi standar ada ekor panjang, trennya naik, ekornya panjang di atas. Ini bukan berarti kita bisa serta-merta sell begini. Boleh kita seperti ini sebagai standar kita kalau misalkan berpengalaman. Silakan saja dicatat. Oh, berarti kalau ada doji, kita berarti reversal balik sell. Kemudian berikutnya, teknik berikutnya, ini ada penolakan, saya lebih baik menunggu ada konfirmasi sell lagi. Baru kita di candle selanjutnya entry sell. Nah, ini adalah salah satu bagian dari aturan main atau aturan yang kita terapkan pada sistem atau pada gaya trading kita. Tentu tiap orang punya sistem trading yang berbeda-beda, gayanya yang berbeda. Bisa dengan indikator ini, indikator itu boleh, karena tidak ada salahnya. SOP itu hanya untuk mengatur kita supaya kita ada rambu-rambunya. Ya, ada aturan yang jelas untuk kita nanti masuknya di sana. Sehingga kalau tidak memenuhi syarat yang kita syaratkan ini, yang kita tentukan itu, kita tidak entry sana, tidak masuk di sana. Kita menunggu dulu. Menunggu momen yang benar-benar nanti muncul seperti ini misalkan. Atau bisa saja dari breakout misalkan. Banyak sekali, kemarin di materi teknikal kita sudah sampaikan semua. Bisa dari breakout trend line, bisa dari breakoutnya support resisten, bisa dari breakoutnya chart pattern, macam-macam. Atau dari supply and demand, area supply and demand, atau di area ring. Ya, semuanya harus sudah ada aturan mainnya yang kita harus siapkan di sana. Jadi kalau entry tidak sembarangan entry. Kalau misalkan kita pas running tadi, dilihat waktunya, jangan masuk di 5-10 menit pertama. Kita ambil di atas 10 menit, kondisinya kalau utuh begini ke bawah, kita bisa manfaatkan untuk buy. Ketika koreksi, kita bisa manfaatkan untuk sell. Kalau nanti berbalik bagaimana? Antisipasinya harus sudah ada simulasinya. Kalau nanti berbalik bagaimana? Kita bisa ambil posisi lagi, sell lagi, atau misalkan kita buy dengan lot yang digandakan. Itu nanti tetap harus banyak mengalami, harus banyak mencoba.
Karena yang saya lakukan belum tentu nanti cocok dengan yang teman-teman lakukan. Maka sistem trading ini dibentuk berdasarkan pengalaman kita, bagaimana ketika saya menggunakan seperti ini cocok apa enggak, ketika menggunakan seperti ini cocok apa enggak. Kalau sudah cocok, maka catat di sana, jangan lupa catat di sana ya. Kemudian nanti terus lakukan pencatatan, dievaluasi, dicatat, dievaluasi, sehingga ada koreksi kalau ada kesalahan di sana. Ini namanya sistem trading ya. Mungkin dari reversal dari doji ini kita bisa entry sesudahnya, atau menunggu tadi candle terbentuk satu lagi. Ini adalah bagian dari sistem trading. Berikutnya, untuk kita bisa menguasai sistem trading yang cocok dengan gaya kita, dengan karakter kita ya, tentu banyak nanti belajar dan berlatih ya, termasuk menghitung lotnya, menggunakan lotnya, kemudian modalnya berapa, ketahanan berapa, nanti sesuaikan. Berikutnya, sistem trading untuk membatasi kerugian yang panjang, maka tentukan resikonya. Tentukan resikonya. Sehingga di awal sudah harus jelas, saya resikonya 3%, 4%, 5%, bahkan 10%. Ya. Bahkan saya sendiri maksimal 25%, tidak masalah. Terpenting ada pembatasan resiko, bukan dibiarkan terus-menerus. Sehingga ada, saya lihat sudah lebih dari 60% dibiarkan. Baru bertanya, Pak minta recovery-nya bagaimana? Minta tolong bagaimana cara recovery. Terus di awal-awal kemana saja? Kita sudah sampaikan cara-caranya, menentukan resiko, kemudian membatasi kerugian. Sudah kita sampaikan semuanya. Kok sampai 60% ini kemana saja? Pertanyakan. Maka tidak ada jalan lain. Kalau tanya begini pasti cut loss sudah tidak bisa. Ini karena sudah salah di awal. Sudah sistemnya yang salah. Jadi yang kita dilakukan sudah melenceng dari yang kita sampaikan. Tidak ada jalan lain, silahkan cut loss atau ditunggu silahkan. Nanti ada dua peluang. Kalau tidak habis, ya minimal ruginya berkurang. Tapi kalau kembali sangat berat. Ya, setelah kita mampu menentukan batasan resiko, ya, maka belajarlah untuk menjaga selalu ketahanan yang sehat. Ketahanan. Saya selalu sampaikan batasi maksimum 20%. Ini adalah untuk ketahanan yang sehat. 20% modal. Misalkan minusnya modalnya misalkan 1.000. Kalau minusnya $200, berarti ini adalah 20%. 20%. Maksimum sudah. Kalau sudah maksimum bagaimana? Cut loss sudah. Ya tentu tidak sembarang cut loss. Cut loss ini mengikuti dari alur dari perjalanan candlenya. Apakah ini hanya bersifat sementara atau kuat di sana? Ya kalau masih kondisinya kuat, ya tidak masalah. Kalau udah pengalaman banyak, menunggu sampai ya kira-kira 20-25% tidak masalah. Kalaupun tidak bisa bersahabat, tidak ada jalan lain, maka cut loss sudah. Selesai di awal jauh lebih baik daripada menunggu sampai ya ketahanan kita menjadi lemah. Kalau sudah 60%, artinya ketahanan kita sudah lemah. Maka selalu jaga ketahanan. Ya, berikutnya tentukan juga ya, teknik atau strategi kita untuk keluar atau exit. Jadi kalau kita misalkan di emas, kita target kita 100 pip ya, misalkan 100 pip ya sudah. Lot 0,1 berarti kalau sudah $10 kita close. Atau mungkin marketnya berat ke $10, $8 kita close boleh. Harus punya strategi, harus punya teknik untuk kita keluar, exit. Yang mungkin teman-teman tadi lihat, kalau saya ambil tadi ambil buy, saya butuh beberapa waktu ya untuk keluar di sana karena marketnya memang kecil. Saya ambil 0,75, profit $175. Saya close duluan. Begitu close ternyata betul-betul berbalik jadi turun. Seandainya ini tidak saya close, pasti jadi rugi. Kan sayang sekali. Sudah kalau di close kan sudah pasti masuk kantong.
Sementara kalau kita tunggu sampai mungkin sampai di garis ini di garis itu, belum tentu nanti menyentuh kemudian kembali lagi. Sekali lagi, teknik yang saya gunakan, saya tidak pernah trading overnight ya, hanya kondisi tertentu saja. Kalau misalkan yang overnight itu kondisi tertentu, tidak tiap hari. Yang pasti tiap harinya ya paling hitungan jam selesai. Selesai tidak selesai harus selesai. Ya, kalaupun tidak selesai, ya harus diselesaikan. Apakah tidak pernah rugi? Sering. Ya, jangan berharap trading itu selalu profit. Saya pun biasa, rugi biasa. Yang terpenting rugi itu nanti di cover bisa kembali lagi. Ya, itu intinya trading. Berikutnya setelah kita tahu teknik dari exitnya, dari keluarnya, maka jangan lupa buat catatan. Tadi sudah saya singgung di atas. Buat catatan di sana. Buat catatan kecil untuk evaluasi, untuk koreksi. Apapun yang ditutup kondisinya, baik itu rugi atau untung, itu buat catatan. Oh, ternyata kalau saya menggunakan dasar doji tidak valid ya. Akhirnya tidak jadi berbalik, kembali naik lagi. Sehingga di sana ada nanti pembelajaran lagi. Oh, ternyata harus menunggu indikator atau harus menunggu konfirmator berikutnya sebagai bentuk kehati-hatian, dan seterusnya harus dicatat. Buat catatan kecil ya. Kalau malas mencatat ya tentu nanti yang kita alami akan hilang begitu saja. Diingat bahwa kemampuan menyimpan kita tentu sangat-sangat terbatas. Mengingat market tiap hari selalu berubah-ubah, kondisinya selalu berubah. Yang kita alami hari ini besok belum tentu ingat, besok lusa belum tentu ingat, karena market besok sudah berbeda-beda, membuat kita sudah pusing. Maka buatlah jurnal atau catatan begini. Ya, ini untuk menentukan sistem trading kita, atau paling tidak untuk menentukan SOP kita. Haluan kita kalau mau trading itu seperti apa harus jelas semuanya. Ya, biar teman-teman yang masih gagal, yang masih belum mencapai, maka kembali ke dasar, kembali ke basic lagi, belajar lagi. Jangan malu untuk belajar, karena ini menyangkut dari eksistensi kita di dalam trading. Kalau kita mau eksis terus, kita mau trading jangka panjang, artinya trading itu berlaku terus menerus, bisa profit dengan konsisten, maka belajar yang serius, termasuk banyak praktek menggunakan sistem trading yang kira-kira cocok menurut kita. Ya, sekali lagi, cocok menurut saya belum tentu cocok buat teman-teman. Maka nanti explore, gali semua kemampuan itu dalam bentuk demo dulu, tidak masalah. Kalau sudah ketemu tekniknya, sistemnya, catat di sana. Kemudian kalau sudah banyak potensi atau probabilitasnya tinggi profitnya, maka gunakan sistem trading itu atau SOP-nya itu, gunakan terus menerus. Jangan noleh kiri noleh kanan, biarkan orang lain dengan sistemnya sendiri, kita punya sistem sendiri. Ini adalah sistem trading.